Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dari saya, dari bidang pengelolaan barang milik daerah Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Pada penjelasan kali ini, saya akan memberikan paparan mengenai inventarisasi barang milik daerah tahun 2023, yang mana akan saya jelaskan bagaimana cara melengkapi dan mengisi Form A yang merupakan bagian dari inventarisasi barang milik daerah. Perlu saya ingatkan pada video saya sebelumnya bahwasanya kegiatan inventarisasi barang milik daerah tahun 2023 ini adalah melengkapi atau mengisi form yang ada di kertas kerja inventarisasi ini. Yang perlu dilengkapi hanya ada di form A dan form B. Kemudian form C adalah berisi hanya penjelasan atas keterangan dan penjelasan di form A. Form A perlu diketahui adalah data aset yang sesuai dengan neraca tahun 2022. Sedangkan Form B adalah data aset temuan baru. Perlu teman-teman pengurus barang ketahui bahwasanya cara pengisian Form A maupun Form B ini adalah hampir sama dengan kegiatan sensus barang tahun 2018. Sehingga untuk teman-teman pengurus barang yang sudah menjadi pengurus barang sejak tahun 2018, ini mungkin tidak asing lagi. Form A sendiri merupakan data aset yang ada di OPD sesuai dengan neraca tahun 2022. Ini merupakan neraca unaudit atau masih dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Terdiri atas 3 bagian, namun di dalam Form A ini aset-aset tersebut kita jadikan satu form untuk mempermudah pendataan bagi teman-teman pengurus barang. Terdiri atas 3 jenis, yaitu aset tetap, aset lainnya, dan aset ekstra kontable. Untuk aset tetap, terdiri atas aset tetap tanah, ini ditandai dengan kode barang 1.3.1, kemudian 4 digit belakang. Kemudian peralatan mesin, ini ditandai dengan kode barang 1.3.2. Ini yang membedakan dengan kode barang sebelumnya adalah ada penambahan digit di depan, yaitu 1.3. Untuk kode belakangnya itu sama dengan kode barang yang biasa kita ketahui. Untuk tanah, kalau 3 digit awalnya itu ditandai dengan angka 1, peralatan mesin 3 digit awal angka 2, kemudian kalau gedung dan bangunan ini kalau diperhatikan di 3 digit awalnya adalah angka 3 dan seterusnya. Ini sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan, yang mana kodenya 1.3, kodenya ada 6 ini. Dan aset tetap ini ditandai dengan kondisi baik atau pada kolom nomor 13 kondisi baik. Manakala kondisi rusak berat, maka dia sudah masuk ke dalam kategori aset lainnya. Ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa aset lainnya selain barang dalam kondisi rusak berat atau aset tetap dalam kondisi rusak berat, ya, maka ada kategori lain, yaitu aset kerjasama. Ini mungkin hanya OPD tertentu, seperti di Pakuuda bagian umum maupun di DPUPR.
Kemudian aset lainnya selanjutnya adalah aset tidak berwujud, ditandai dengan kode 1.5.3 dan seterusnya. Aset tak berwujud biasanya berisi atau terdiri atas software atau perangkat lunak yang ada di tiap OPD. Selanjutnya adalah aset extra computable atau aset dengan nilai di bawah kapitalisasi. Aset extra computable sendiri tidak dihitung atau tidak masuk ke dalam aset tetap maupun aset lainnya meskipun kondisinya rusak, namun dia tercatat tersendiri karena nilainya di bawah nilai kapitalisasi. Nilai kapitalisasi di sini maksudnya adalah nilai batas yang mana dalam kebijakan akuntansi apabila di bawah nilai batas kapitalisasi maka dia tidak dianggap sebagai aset tetap. Contoh, untuk peralatan mesin apabila dia bernilai di bawah 400.000 maka dia masuk ke dalam aset extra countable. Tidak dihitung dalam aset tetap, tapi tetap kita hitung bahwa itu adalah aset milik OPD. Kemudian apa yang harus dilengkapi di form A? Ini kalau misal nanti teman-teman lihat dan akan saya jelaskan bahwa yang harus diisi adalah di kolom nomor 16 dan 17, yaitu kolom penjelasan dan catatan. Ini nanti bisa dilihat di form C. Kemudian selain mengisi kolom penjelasan dan catatan, juga harus mengisi kolom ruangan. Manakala barang tersebut penjelasannya adalah ada di lokasi. Kalau misal penjelasannya tidak ada di lokasi, maka ruangan bisa dikosongkan. Tapi kalau penjelasannya ada di lokasi, maka harus diisi ruangannya ada di mana. Kemudian selain itu, yang harus dilengkapi juga adalah identitas atas barang tersebut. Identitas dalam hal ini yaitu merek, tipe, spesifikasi, atau keterangan lain yang menggambarkan barang itu secara spesifik. Ini yang pertama, yaitu form C. Form C adalah form yang berisi atas penjelasan atau keterangan yang akan dicantumkan di dalam form A. Sebagai contoh, jika suatu barang itu ada di lokasi dan dalam kondisi yang baik, ada di lokasi maksudnya di sini adalah bahwa barang itu ada dan diketahui atau ditemukan. Dan kondisi baik, maka harus diisi penjelasan ada di lokasi dan catatan diisi baik. Kemudian, apabila barang tersebut dalam kondisi rusak berat, maka diisi rusak berat di kolom catatan. Kemudian yang ketiga, apabila barang tersebut ternyata digunakan atau dipinjam pakaikan oleh pihak lain, maka diisi sesuai dengan catatan tersebut. Contoh, kalau misal barang-barang tersebut dipinjam pakaikan, maka harus disertai atau didukung dengan adanya perjanjian pinjam pakai. Kalau misal dioperasikan pihak lain juga harus ada data dukung berupa surat perjanjian atau surat keterangan bahwa barang tersebut dioperasikan oleh pihak lain. Ini biasanya hanya pada OPD tertentu saja. Mungkin bagian umum, Bakauda, atau DPU, atau mungkin dari Dinas Pendidikan yang dioperasikan oleh pihak lain. Kemudian apabila barang tersebut barang pakai habis, maka diisi juga seperti itu. Ini untuk perhatian teman-teman pengurus barang. Jika diperhatikan, nomor 4 dan nomor 12 itu adalah sama, yaitu barang pakai habis. Ini mungkin jadi pertanyaan, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah manakala barang tersebut barang pakai habis dan ternyata barang tersebut masih ada, maka bisa diisi dengan kolom atau urut 4, ada di lokasi dan barang pakai habis.
Sebagai contoh, misal di sekolahan masih mencatat bola untuk kegiatan olahraga, misal bola voli. Barang itu masih ada, tapi itu sebenarnya masuk masuk kategori barang pakai habis. Maka diisi dengan nomor urut 4 ini. Namun, apabila barang pakai habis tersebut sudah tidak ada atau memang benar-benar habis, maka diisi dengan nomor urut 12 sebagai contoh. Misal, terdapat barang berupa barang-barang yang ada di laboratorium, misalnya adalah gelas ukur. Manakala gelas ukur itu mungkin pecah atau mungkin memang sudah hilang, maka bisa diisi nomor urut 12 atau barang tersebut memang tidak ada dan memang itu adalah barang pakai habis. Itu adalah bedanya. Meskipun nanti pada akhirnya apabila dilakukan verifikasi oleh inspektorat dan dinyatakan bahwa memang itu barang pakai habis, maka nantinya tetap akan dihapus dari aset tetap. Kalau dari inspektorat menyetujui bahwa barang tersebut adalah barang pakai habis. Selanjutnya adalah nomor 5, koreksi catat. Ada di lokasi tapi koreksi catat. Ini maksudnya manakala ada perubahan nama barang. Sebagai contoh, misal barang tersebut adalah AC. AC split ya. AC split. Barang tersebut aslinya AC split, tapi ternyata di kode barang atau nama barang yang tercantum di situ adalah nama barang lain. Misal alat rumah tangga lainnya. Nah, ini bisa masuk ke dalam penjelasan ada di lokasi koreksi catat. Nah, nanti bisa diisi keterangan lanjutan, misal ada di lokasi kemudian koreksi catat dalam kurung AC split. Dari sebelumnya nama barang alat rumah tangga nanti bisa diubah menjadi AC split. Tentunya nanti kita dari bidang pengelolaan BMD yang akan merubah nama barang tersebut. Itu salah satu yang koreksi catat. Kemudian, selanjutnya ada di lokasi tapi catatan kapitalisasi. Ini diisi khusus untuk gedung dan bangunan atau jalan irigasi dan jaringan, KIP C atau KIP D. Ini terjadi manakala ada suatu barang atau suatu bangunan, bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan rehab atau ada induknya, maka diisi seperti itu. Ada di lokasi kapitalisasi. Nantinya, nama barang ini atau barang tersebut akan dijadikan satu dengan aset induknya. Itu untuk penjelasan nomor 6. Nah, untuk penjelasan nomor 7, ini tidak ada di lokasi. Tidak ada di lokasi maksudnya adalah barang tersebut memang tidak ada atau kita sudah usaha mencari tapi tidak ditemukan. Maka kita isi tidak ada di lokasi. Ini nomor 7 dan nomor 8 sebenarnya mungkin hampir sama ya, tapi sebenarnya ini ada perbedaan. Untuk nomor 7, manakala tidak ada di lokasi, kemudian tidak ditemukan, artinya barang tersebut memang tadinya ada. Tadinya ada, kemudian waktu dilakukan penelusuran barang tersebut tidak ditemukan, maka itu masuk kategori tidak ditemukan. Nah, perbedaannya dengan nomor 8, yang mana catatannya hilang, ini hilang itu memang benar-benar barang itu hilang atau memang diketahui memang sudah hilang. Contoh kalau misal barang itu terjadi akibat hilang itu dicuri ya. Dicuri itu bisa masuk kategori ini. Tidak ada di lokasi dan hilang. Kalau misal tidak ada di lokasi kemudian memang diusahakan dicari tadinya ada dan tidak ditemukan maka dia masuk kategori nomor 7. Tidak ada di lokasi tapi tidak ditemukan. Kalau hilang berarti barang tersebut memang hilang akibat yang sudah diketahui. Misalnya itu tadi
curian. Kemudian nomor 9, tidak ada di lokasi atau mutasi ke OPD lain. Ini terjadi manakala pada tahun tersebut sudah dilaksanakan serah terima. Dibuktikan dengan berita acara serah terima. Nanti bisa diisi kalau memang barang itu sudah dimutasikan ke OPD lain, nanti disebutkan OPD-nya mana. Misalkan dari Dinas Kominfo menyerahkan alat-alat komunikasi ke kecamatan, maka bisa ditulis mutasi ke OPD lain, kemudian disebutkan kecamatan mana. Itu sebagai contohnya. Kemudian nomor 10, tidak ada di lokasi sudah dihapus. Sudah dihapus di sini maksudnya adalah bahwa barang tersebut sudah dihapus melalui mekanisme lelang. Bukan barang tersebut dikirim ke Bakuuda, kemudian kita menyatakan tidak ada di lokasi sudah dihapus. Kalau misal seperti itu, kita tetap tulis ada di lokasi, nanti ruangannya gudang Bakuuda. Itu perbedaannya. Kalau misal sudah dilelang atau sudah melalui mekanisme lelang, maka bisa diisi dengan kolom nomor 10. Tidak ada di lokasi. Kalau misal tadi sudah dikirim ke Bakuuda, berarti barang tersebut rusak berat. Berarti ada di lokasi rusak berat, nanti ruangannya gudang Bakuuda. Selanjutnya nomor 11 adalah double catat. Double catat terjadi manakala ada satu barang yang dicatat sampai 2 kali. Misal, barang tersebut mungkin kursi tamu, di catatan ada 2, tapi sebenarnya secara real barang tersebut hanya 1. Ini diisi, yang satunya ada di lokasi, yang satunya tidak ada di lokasi. Kemudian ditulis catatannya, double catat dengan nama barang apa, kemudian sebutkan di situ nanti ID Pemdanya ada. ID Pemda nanti akan saya jelaskan di form A. Nomor 12 tadi sudah saya jelaskan. Kemudian nomor 13. Tidak ada di lokasi dihibahkan manakala barang tersebut memang sudah dihibahkan atau diserahkan ke pihak selain pemerintah Kota Tegal. Ditandai atau dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima atau berita acara hibah ke pihak lain selain pemerintah Kota Tegal. Saya rasa untuk form C cukup jelas, nanti akan saya contohkan di form A-nya. Melengkapi ruangan. Ruangan wajib diisi untuk barang dengan penjelasan ada di lokasi. Kemudian penamaan ruangan harus mengacu atau sama dengan nama ruangan yang sudah ada. Sebagai contoh, untuk sekolahan jika sudah ada nama ruangan kelas 1, maka untuk mengisi suatu barang dan barang itu ada di ruangan kelas 1, maka diisi dengan nama ruangan yang sama. Misal kelas 1, tidak boleh diisi atau ditambahi kata-kata yang lain. Misal ada kata ruang kelas 1. Angka satunya mungkin bentuknya abjad bukan angka. Itu tidak boleh karena itu akan membingungkan kita di bidang pengelolaan BMD manakala akan melakukan updating di dalam Simda BMD. Dan kemudian jangan lupa memberikan warna kuning terhadap ruangan manakala ruangan tersebut terjadi perubahan. Ini yang tidak kalah pentingnya adalah melengkapi identitas. Identitas, seperti saya singgung pada pertemuan sebelumnya, sangatlah penting karena memang ini menjadi perhatian oleh pemeriksa. Manakala identitas tidak lengkap, maka dinyatakan barang tersebut tidak sesuai dengan yang ada di catatan. Contoh, kalau misal barang tersebut hanya menyebutkan nama barang saja, tidak ada merek tipenya atau tidak ada ukurannya, maka barang tersebut dinyatakan identitasnya tidak lengkap.
Maka dari itu, pada kesempatan inventarisasi ini, maka ini merupakan kesempatan yang cukup baik karena kita mendata suatu barang sekalian juga melengkapi identitas barang tersebut. Kemudian jangan lupa, seperti halnya tadi kita melengkapi atau merubah ruangan, maka untuk setiap perubahan identitas atau kita melengkapi identitas yang belum lengkap, kita beri warna kuning atas identitas itu. Ini tujuannya untuk mempermudah kita di bidang pengelolaan BMD untuk melakukan updating data di Simda BMD. Ya, jadi form-form ini, form A, form B ini sebenarnya untuk mempermudah pengurus barang karena mereka atau kita nantinya akan membantu teman-teman pengurus barang melakukan update di Simda BMD di Excel ini. Sehingga pengurus barang nanti tidak usah repot harus online atau membuka Simda BMD secara online. Cukup melengkapi yang ada di Excel dengan batasan-batasan atau dengan tata cara tertentu. Dan ini identitas yang saya maksud di sini adalah seperti lokasi atau alamat khusus untuk KIP A atau tanah, KIP C atau gedung, KIP D jalan irigasi jaringan. Kemudian merek tipe untuk peralatan mesin dan spesifikasi juga untuk peralatan mesin. Kemudian judul pencipta ini khusus untuk KIP E atau buku. Akan saya jelaskan per bagian mana saja yang perlu dilengkapi. Contoh tanah. Tanah manakala lokasi atau alamatnya belum lengkap atau belum masih kosong ya, ini harus diisi di dalam kolom lokasi atau alamat di form A. Kemudian perhatikan juga penggunaan atau bahwa tanah itu digunakan untuk apa itu juga perlu dilengkapi juga di kolom keterangan. Koordinat, kalau misal diketahui koordinatnya juga bisa diisi di kolom keterangan atau diisi alamat. Nanti akan saya contohkan di form A-nya. Peralatan mesin ini juga harus dilengkapi karena sering menjadi temuan oleh BPK. Dalam hal ini, apabila peralatan mesin tidak lengkap, contoh untuk barang pabrikan, merek, tipe, atau ukurannya tidak ada, maka ini bisa dianggap sebagai barang yang tidak sesuai dengan catatan. Jadi barang atau pabrikan ya, barang pabrikan atau elektronik ini harus benar-benar lengkap merek, tipe, kemudian ukuran, misal kayak laptop itu harus diisi ukurannya juga. Ukuran dalam hal ini misal ukuran monitornya ya. Kemudian untuk mebel atau barang-barang non elektronik ini bisa diisi ukuran atau warnanya. Misal meja kerja harus diisi ukuran, merek tipenya mungkin diisi dengan warnanya itu juga bisa. Sehingga bisa menggambarkan secara spesifik barang itu apa. Untuk spesifikasi ini bisa dilengkapi pada kolom keterangan. Contoh untuk komputer misal dia prosesornya apa, RAM-nya berapa, itu bisa dilengkapi di kolom keterangan. Kemudian gedung dan bangunan serta jalan irigasi jaringan. Ini hampir sama ya. Jadi harus dilengkapi lokasi, alamat, ukuran, luas. Kalau belum lengkap harus diisi. Bagaimana cara mengukur suatu gedung? Ya mungkin bisa menggunakan perkiraan panjang lebar ya. Kalau misal teman-teman tahu bisa membuka Google Map, sebenarnya bisa cara mengukur luasnya ya. Nanti pada pertemuan offline mungkin akan saya jelaskan cara mengukur gedung. Kemudian fungsi atau penggunaannya itu apa? Dan ini yang tidak kalah penting dan sudah menjadi temuan oleh BPK adalah nomor dan tanggal IMB. Meskipun saya mungkin paham ya teman-teman pengurus barang tidak mempunyai data IMB. Tapi kalau misal ada yang tahu
nomor dan tanggal IMB-nya ini bisa diisi di nomor identitas. Kemudian aset tetap lainnya ini juga kalau misal masih ada yang masih judul penciptanya kosong, ini juga harus dilengkapi. Opsi lain kalau misal diketahui penerbitnya, jumlah halaman, dan ukuran buku ini bisa dilengkapi juga. Tapi yang wajib adalah judul dan pencipta buku tersebut. Baik, akan saya contohkan cara mengisi di form A. Ini form A adalah seperti ini. Ini saya contohkan punya Sekretariat DPRD. Jadi ini adalah daftar barang milik daerah sesuai dengan neraca tahun 2022. Ini kalau teman-teman pengurus barang perhatikan, di sini ada mulai dari nomor urut, kemudian kode barang. Di sini kode barang memang digitnya kalau teman-teman pengurus barang lihat, ini tadinya 5 menjadi 7, 7 digit mungkin ya, 7 titik. Perbedaannya hanyalah ada penambahan di depan itu 1.3, yang belakangnya sama, nomor register masih sama, dan ini perlu teman-teman perhatikan. Untuk kode barang, nomor register, dan nama barang, ini tidak boleh dilakukan perubahan, tidak boleh dihapus, tidak boleh diubah. Harus tetap seperti ini. Yang boleh diubah hanya adalah identitas barang tersebut, seperti merek, tipe, alamat, kemudian nomor identitas ya, atau nomor sertifikat pabrik, dan seterusnya. Ukuran, bahan, tahun pengadaan juga tidak boleh dirubah. Ya, jadi yang tidak boleh dirubah di form A ini adalah kode barang, register, nama barang, kemudian tahun pengadaan, kondisi juga tidak boleh dirubah di form A ini. Kondisi hanya boleh dirubah atau diupdate di catatan. Kemudian harga juga tidak boleh dirubah. Sehingga kolom yang tidak boleh dirubah adalah kode barang, register, nama barang, tahun, kemudian harga, dan kondisi. Silakan untuk selain itu bisa dirubah. Nantinya, kalau misal ada perubahan, harus ditandai dengan sel warna kuning. Sebagai contoh, misal di sini ruangannya tadinya ada di bagian umum. Dia pindah ke ketua DPRD, maka ini bisa dirubah. Kemudian ini dikasih warna kuning. Ini menandakan bahwa barang tersebut ruangannya berubah. Atau mungkin di sini mereknya bukan Shimizu, atau mungkin mereknya ternyata bukan itu. Ini bisa dilengkapi atau dirubah nanti diberikan warna kuning. Nah, yang perlu teman-teman pengurus barang perhatikan, warna kuning tidak boleh seperti ini. Karena nanti kita akan bingung ini mana yang perlu dirubah. Tapi kalau misal yang dirubah kolom tertentu, maka yang dikasih warna adalah kolom tersebut. Nah, kemudian untuk penjelasan ini harus diisi semua. Ini adalah mengacu yang ada di form C ini. Jadi form C sudah ada di form inventarisasi ini. Ya. Ini harus dilengkapi penjelasan dan catatan dari tanah sampai kalau punya satuan ini sampai aset tetap lainnya atau buku. Ini harus dilengkapi semua di kolom penjelasan dan catatan. Apabila semua penjelasan dan catatan sudah lengkap terisi, kemudian ruangan yang ada di lokasi juga sudah terisi, dan identitas-identitas yang lain juga sudah lengkap, maka bisa kita nyatakan bahwa itu sudah lengkap. Manakala penjelasan dan catatan masih ada yang kosong, berarti kita nyatakan itu tidak lengkap.
Saya rasa cukup jelas untuk penjelasan form A ini. Nantinya teman-teman apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan, bisa nanti datang ke bidang pengelolaan BMD atau bisa menghubungi kami. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.